Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang akuntansi BUMN dan akuntansi BUMD yang beranggotakan saya sendiri, Akfi Mulina Hari, dengan rekan saya, Muhammad Wahid Mubarok, dan Nadia Saraswati. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke materinya. Ya, yang pertama yaitu ada pengertian BUMN atau BUMD, di mana BUMN adalah badan usaha milik negara, adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat dengan tujuan menyelenggarakan kegiatan usaha yang strategis bagi perekonomian nasional dan memberikan sambungan bagi penerimaan negara maupun kemanfaatan umum. Untuk dasar hukumnya sendiri, BUMN itu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. UU ini merupakan landasan utama yang mengatur pendirian, pengelolaan, dan pengawasan BUMN. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Selanjutnya ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pasal 33 Undang-Undang Undang-Undang Dasar 1949, yaitu pada pasal 33 menjadi dasar konstitusional bagi keberadaan BUMN yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Selanjutnya ada BUMD, yaitu Badan Usaha Milik Daerah, adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota. Berfungsi sebagai instrumen pembangunan daerah melalui penyediaan barang atau jasa bagi masyarakat, serta peningkatan pendapatan asli daerah, di mana dasar hukum untuk BUMD sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana UU ini memberikan kerangka hukum bagi pemerintah daerah dalam mendirikan dan mengelola BUMD se- sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah. Selanjutnya, ada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. PP ini mengatur lebih rinci mengenai pendirian, pengelolaan, dan pengawasan BUMD, termasuk bentuk hukum BUMD seperti perusahaan umum daerah atau Perumda dan perseroan terbatas daerah atau Perseroda. Yang pertama ada karakteristik BUMN. Yang pertama itu ada kekuasaan penuh di tangan pemerintah, di mana BUMN secara hukum atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh negara dengan pengangkatan anggota direksi dan dewan pengawas diatur langsung oleh Menteri BUMN untuk memastikan kinerja sesuai kebijakan nasional. Selanjutnya yang kedua yaitu melayani kepentingan umum dan pelayanan publik, di mana BUMN wajib menghadirkan layanan publik bermutu tinggi di sektor vital seperti energi, telekomunikasi, air bersih, dan transportasi yang menjadi tulang punggung pembangunan nasional. Selanjutnya yang ketiga, sumber pemasukan atau pendapatan negara, di mana dividen dan pajak yang dibayarkan BUMN rutin disetorkan ke kas negara menjadi salah satu komponen penting dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. BUMN sendiri menyumbang dividen dan pajak hingga ratusan triliun rupiah, menunjukkan peran vital dalam stabilitas fiskal. Selanjutnya ada segala resiko ditanggung pemerintah, di mana secara tradisional kerugian operasional BUMN menjadi tanggung jawab negara, bahkan sebelum revisi UU BUMN 2023, sehingga pemerintah selalu siap menalangi kerugian strategis demi kepentingan nasional. Yang kelima, yaitu produk dan layanan yang dibutuhkan semua kalangan, di mana BUMN beroperasi pada bisnis yang tidak dapat ditinggalkan oleh publik, seperti penyediaan listrik atau PLN, distribusi minyak dan gas seperti Pertamina, layanan layanan perbankan seperti Bank Mandiri, dan telekomunikasi seperti Telkom.
Kehadiran mereka memastikan akses universal atas layanan vital untuk seluruh lapisan masyarakat. Yang keenam, yaitu memiliki aturan dan pengawasan yang ketat, di mana BUMN diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan berbagai peraturan Menteri BUMN, serta diaudit internal atau eksternal secara rutin untuk menjaga akuntabilitas publik. Yang selanjutnya nomor 7 yaitu perintis usaha di sektor yang belum digarap swasta, di mana BUMN sendiri sering menjadi pelopor dalam usaha infrastruktur besar seperti bandara, pelabuhan, jalan tol, sebelum sektor swasta tertarik memasuki pasar tersebut. Peran ini penting untuk menjamin keberlanjutan proyek nasional, meski profitabilitas awal belum menjanjikan bagi swasta. Selanjutnya yaitu karakteristik BUMD. BUMD. Yang pertama yaitu modal dimiliki oleh pemerintah daerah, di mana seluruh atau mayoritas modal BUMD berasal dari APBD, sehingga pembiayaan dan risikonya langsung berkaitan dengan kemampuan fiskal daerah, di mana penyertaan modal biasanya disertai tanggung jawab Pemda untuk mendukung operasional awal hingga mandiri. Yang kedua, pengaturan berdasarkan peraturan daerah atau Perda, di mana setiap BUMD lahir dari peraturan daerah yang memuat anggaran dasar, struktur organisasi, dan ruang lingkup kegiatan usaha untuk menyesuaikan kebutuhan serta potensi lokal. Perda ini juga mengatur sejauh mana Dewan Pengawas Daerah dapat menilai dan membatasi risiko usaha. Selanjutnya yang ketiga yaitu mempunyai tujuan ganda, yaitu komersial dan sosial, di mana BUMD berorientasi mencari laba guna menambah PAD sekaligus bertanggung jawab atas penyediaan layanan publik lokal, misalnya PDAM atau perusahaan transportasi kota. Keseimbangan antara profit dan pelayanan sosial menjadi tolak ukur keberhasilan penggunaan BUMD. Selanjutnya yaitu ada sumber pendapatan asli daerah atau PAD, di mana keuntungan yang dihasilkan oleh BUMD disetorkan ke kas daerah sebagai PAD, yaitu membantu pembiayaan pembangunan lokal dan mengurangi ketergantungan dana transfer pusat. Pada beberapa daerah, BUMD bahkan menjadi andalan utama PAD di sektor pariwisata dan air minum. Selanjutnya, yang kelima yaitu ada fokus pada potensi dan kebutuhan lokal, di mana BUMD menekankan pengembangan sektor unggulan daerah seperti pariwisata, pertanian, atau properti untuk memaksimalkan sumber daya lokal dan meningkatkan nilai tambah ekonomi setempat. Strategi ini menciptakan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha lokal. Selanjutnya nomor 6 yaitu pengawasan oleh DPRD dan Pemda, di mana DPRD sendiri memiliki kewenangan angket, interpretasi, serta hak budgeting terhadap BUMD, sedangkan Pemda melalui Bapeda dan Sekretariat Daerah mengawasi pelaksanaan operasional dan investasi. Mekanisme ini menjaga transparansi dan akuntabilitas di level daerah. Selanjutnya nomor 7 yang terakhir yaitu fleksibilitas operasional lebih besar, di mana skala yang lebih kecil dan struktur yang menyesuaikan karakteristik lokal membuat BUMD lebih gesit dalam mengambil keputusan, menyesuaikan layanan, dan merespon perubahan pasar daerah dibanding BUMN. Hal ini memungkinkan inovasi lebih cepat serta penyesuaian model bisnis sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya ada siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi BUMN atau BUMD ini secara umum mengikuti prinsip yang serupa dengan siklus akuntansi entitas lainnya. Namun, terdapat penyesuaian tertentu karena sifat publik dan regulasi pemerintah yang berlaku, seperti standar akuntansi pemerintahan atau SAP, atau pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK, tergantung pada bentuk badan usahanya.
Lalu siklusnya yang pertama ada pencatatan transaksi. Nah, pencatatan ini dilakukan berdasarkan dokumen sumber seperti nota, faktur, SP2D, SPM, dan yang lainnya. Lalu transaksi dicatat dalam jurnal umum atau jurnal khusus. Nah, untuk BUMN yang berbentuk persero menggunakan PSAK, sedangkan PLU atau BUMD tertentu atau SKPD menggunakan SAP berbasis akrual. Lalu yang selanjutnya ada pemasingan ke buku besar. Data dari jurnal diposting ke akun buku besar atau general ledger. Lalu disusun berdasarkan kode akun standar pemerintah. Lalu yang ketiga itu penyusunan neraca saldo. Menyusun neraca saldo sebelum penyesuaian untuk melihat saldo akhir setiap akun. Lalu yang keempat ada penyusunan dan pencatatan ayat penyesuaian. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan akun agar mencerminkan keadaan yang sebenarnya pada akhir periode. Ya, selanjutnya yang nomor 5 itu penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, neraca saldo yang sudah diperbarui ini setelah ayat penyesuaian dicatat. Lalu yang keenam ada penyusunan laporan keuangan yang akan dijelaskan di next slide. Lalu yang ketujuh ada penutupan buku, yaitu membuat jurnal penutup untuk akun nominal seperti pendapatan dan beban. Lalu saldo akun real dipindahkan ke periode selanjutnya. Lalu yang selanjutnya itu yang kedelapan ada penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Hal ini dilakukan untuk memastikan semua akun nominal telah ditutup dan digunakan sebagai dasar pada awal periode selanjutnya. Lalu yang keenam ada pelaporan dan audit. Laporan keuangan ini disampaikan kepada yang pertama Kementerian atau lembaga teknis, yang kedua BPK, yang ketiga ke pemegang saham. Lalu audit ini dilakukan oleh BPK atau auditor independen. Next. Lalu selanjutnya ada laporan keuangan. Nah, yang pertama itu laporan keuangan BUMD yang persero atau perseroda. Yang pertama itu ada laporan posisi keuangan atau neraca yang menunjukkan aset, liabilitas, dan ekuitas per tanggal tertentu. Lalu yang selanjutnya ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, yaitu menunjukkan kinerja usaha seperti pendapatan, beban, dan juga laba bersih. Lalu yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas yang menjelaskan perubahan dalam modal atau ekuitas akibat laba, dividen, dan penambahan modal. Lalu yang keempat ini ada laporan arus kas. Arus kas masuk atau keluar dari aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan. Lalu yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan kebijakan akuntansi, rincian tiap akun, dan informasi tambahan lainnya. Next. Nah, yang selanjutnya, laporan keuangan BUMD berdasarkan entitas pemerintah. BUMD yang entitas pemerintah ini menjalankan fungsi layanan publik seperti RSU dan juga PDAM. Komponen yang pertama yaitu laporan realisasi anggaran yang menunjukkan perbandingan antara anggaran dan juga realisasi penerimaan dan juga belanja. Lalu yang kedua ada laporan perubahan saldo anggaran lebih atau SAL yang menjelaskan perubahan sisa anggaran yang belum digunakan. Lalu yang ketiga ada neraca yang menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas tiap tahun anggaran. Lalu yang keempat ada laporan operasional atau LO yang mencerminkan seluruh pendapatan dan beban berbasis akrual. Lalu yang selanjutnya ada laporan arus kas yang mencatat arus kas dari aktivitas operasional, investasi, dan juga pembiayaan. Lalu yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Yang menguraikan kebijakan akuntansi, rincian akun, serta informasi penjelas lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada transaksi BUMD. Nah, untuk mencatat penerimaan pendapatan yang ke kas daerah berdasarkan surat setoran pajak daerah atau SSPD dan surat tanda setoran atau SDS, transaksi ini akan dicatat sebagai berikut. Yang pertama, mencatat penerimaan pendapatan pajak daerah. Ini adalah penerimaan dari pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak ke pemerintah daerah. Untuk jurnalnya itu di kas daerah, di debit, dan
pendapatan pajak daerah di kredit. Yang kedua, mencatat penerimaan pendapatan retribusi daerah. Nah, di sini berbeda dengan pajak. Retribusi ini adalah pembayaran atas jasa atau izin yang diberikan oleh pemerintah daerah. Contohnya itu seperti retribusi parkir dan retribusi pasar. Untuk jurnalnya itu kas di kas daerah di debit dan pendapatan retribusi daerah di kredit. Next. Yang ketiga itu mencatat penerimaan pendapatan bagian laba BUMN atau BUMD dan investasi lainnya. Ini tuh adalah pendapatan daerah dari kepemilikan saham BUMN atau BUMD. Contohnya itu Pemda punya saham di PDAM dan mendapatkan bagian labanya. Untuk jurnalnya itu kas di kas daerah di debit dan pendapatan bagian laba BUMN atau BUMD dan invest lainnya di kredit. Dan yang keempat, mencatat penerimaan pendapatan dari lain-lain PAD. Ini itu adalah mencakup sumber pendapatan asli daerah lain yang tidak termasuk pajak, retribusi, atau laba. Contohnya itu hasil penjualan aset daerah. Untuk jurnalnya itu kas di kas daerah di debit dan pendapatan dari lain-lain PAD di kredit. Next. Selanjutnya itu ada standar akuntansi BUMN atau BUMD. Untuk standar akuntansi utamanya itu ada satu PSAK yang berisikan PSAK digunakan oleh BUMN atau BUMD dan mengacu pada IFRS yang diterbitkan oleh DSAK IAI. Nah, terus lalu contohnya itu PSAK nomor 62 untuk sektor asuransi dan PSAK 28 untuk sektor perbankan. Lalu untuk peraturan khusus BUMN dan BUMD, yaitu BUMN mengikuti peraturan BUMN seperti Per Strip 10 garis miring MBU garis miring 2015 tentang pedoman penerapan akuntansi berbasis IFRS di BUMN. Yang kedua, peraturan lain terkait pengelolaan keuangan dan pelaporan. Nah, untuk peraturan untuk BUMD itu ada satu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang BUMD, dan yang kedua Peraturan Daerah Spesifik sesuai lokasi BUMD yang beroperasi. Next. Oke. Mungkin itu saja dari kami pemaparan materinya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan chat di kolom komentar. Selebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.